Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis 27 November 2025, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Profesor Yasirli PhD selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan topik mempersiapkan diri menghadapi pekerjaan di masa depan. Acara hari ini akan diawali dengan penyampaian sambutan dari Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB yang sekaligus akan membuka acara pada pagi hari ini. Kami silakan dengan hormat Bapak Dr. Andrianto Rikrik Kusmara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasirli, Bapak Moderator Pak Dedi Sushandoyo, Ibu Direktur Kealumnian dan Pengembangan Karir Profesor Sofi, Bapak Ibu sekalian, dosen dan para mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan kebanggaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Pak Menteri Profesor Yasirli yang juga dosen kebanggaan kita di Institut Teknologi Bandung yang kini tengah bertugas sebagai Menteri. Tentu saja ini kesempatan langka buat kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Yasirli sudah berkenan di tengah kesibukannya hadir di Institut Teknologi Bandung ini. Mudah-mudahan mengisi kerinduannya kembali ke kampus Pak ya. Di tengah kesibukan yang saya kira sangat luar biasa. Pak Menteri yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, Pak Yasirli juga tentu saja sudah sangat maklum bahwa Institut Teknologi Bandung dalam beberapa tahun terakhir ini tengah mengubah kurikulumnya Pak ya, agar calon-calon pemimpin kita ini, para mahasiswa yang dalam waktu dekat 2-3 tahun lulus dan kemudian akan mengisi 5-10 tahun ke depan ya sumber daya manusia Indonesia ini, tentu saja perubahan kurikulum ini agar mahasiswa kita adaptif Pak ya terhadap perubahan-perubahan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, apa yang sudah diupayakan ini tentu saja ingin diberikan insight lain ya oleh Pak Menteri kepada kita semua, kepada mahasiswa baik yang ada di kampus Ganesha, kampus Cirebon maupun kampus Jatinangor terkait dengan dunia ketenagakerjaan di masa yang akan datang. Hadirin sekalian, juga para mahasiswa yang saya banggakan, mudah-mudahan dalam kesempatan yang berharga ini yang sangat jarang bisa kita miliki, bisa langsung nanti berdialog dengan Pak Menteri, dapat menjadi bekal buat kita semua. Dan tentu saja untuk para mahasiswa, kita berpikirnya 5 tahun, 10 tahun ke depan ya Pak Dedi, Pak Menteri, bahwa tantangan kita semakin besar sehingga ini diharapkan menjadi bekal bagi kita semua untuk mengantisipasi pembangunan yang diharapkan di negeri yang tercinta ini. Tantangan lain tentu saja selain tantangan kontekstual sekarang ini ada AI, otomasi maupun digitalisasi yang membawa perubahan yang begitu dramatis untuk kita semua. Berbagai versi tentang sumber daya manusia ataupun ketenagakerjaan lahir di berbagai sumber, tapi pagi ini kita akan langsung mendengarkan dari Pak Menteri apa sebetulnya yang diharapkan oleh pemerintah, apa yang dibutuhkan oleh Indonesia, dan juga kesiapan apa yang bisa kita siapkan di Institut Teknologi Bandung. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan kepada Pak Menteri yang juga anggota keluarga besar ITB. Jadi dengan ini, dengan mengucapkan bismillah, saya buka dan kembali terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Demikian pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Andrianto Rikrik Kusmara atas sambutan dan juga membuka acara pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Dedi Sushandoyo ST MSc Eng MASc PhD. Beliau adalah dosen di Sekolah Bisnis dan Manajemen dengan kelompok keahlian manajemen manusia dan pengetahuan. Untuk itu kepada Bapak Dedi Sushandoyo PhD, kami silakan memandu jalannya Studium Generale. Silakan Bapak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Menteri ke ITB. Selamat izin Ibu Pak Rikrik, Ibu Sofi, dan Ibu Fitri. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita karena kedatangan Pak Menteri untuk memberikan arahan begitu, untuk memberikan bekal yang sangat penting bagi kita semua. Ya, acara ini sangat penting. Ada beberapa hal yang sangat penting. Tadi sampaikan oleh Pak Rikrik. Hal yang pertama penting karena topiknya memang sangat penting. Mempersiapkan diri menghadapi pekerjaan di masa yang akan datang. Penting bagi Indonesia, bagi pemerintah, karena tanggung jawab pemerintah untuk mempersiapkan itu semua. Penting bagi ITB dan kami sebagai dosen, karena ini adik-adik semua, mahasiswa adalah generasi yang akan datang. Dan lebih penting lagi bagi adik-adik semua mahasiswa karena ini adalah tentang adik-adik mahasiswa semua. Sekali lagi ini sangat penting ya. Yang kedua tentang pembicara, saya kira saya tidak perlu memperkenalkan diri lebih lanjut karena beliau adalah profesor dari Teknik Industri ITB, kemudian Menteri Ketenagakerjaan. Saya kira semua kita sudah familiar, beliau dari Padang Pak ya. Yang luar biasa, beliau anak kelima dari 7 bersaudara, 7-7-nya kalau info dari Wikipedia alumni ITB. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Beliau yang penting lagi S1, S2 di ITB, S3 di Amerika, Virginia Polytechnic Institute and State University. Dan beliau adalah tokoh sentral bagi ergonomi di Indonesia. Kita kasih aplaus kepada beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Menteri untuk ke tempat. Ya, saya langsung. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan podium, kita berikan waktu, kita berikan kesempatan kepada Bapak Yasir Lee. Dan sebelumnya untuk memeriahkan acara ini, kita berikan aplaus yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Yasir Lee untuk memulai acara. Baik, makasih Pak Dudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wakil Rektor Pak Rikrik, Prof. Opi, Direktur Kealumnian, dan Bu Pipit ya. Dan ada beberapa dosen juga yang hadir serta adik-adik semua. Apa kabar semua? Kok ITB loyo begini ya? Apa kabar? Saya dulu masuk ITB tahun 93 kayaknya lebih semangat dari kalian deh kayaknya ya. Saya ulangi, apa kabar semua? Selamat pagi. Pagi gitu ya. Ini ada yang berubah ya Pak ya. Saya kasih pantun dulu deh ya. Burung merpati terbang tinggi,
Hinggap sebentar di daun kenari. ITB sebagai alma mater tetap di hati walaupun saat ini sedang menjadi menteri. Jadi adik-adik semua, ini angkatan berapa banyaknya ya? 2024. Hah? Baru masuk ya? Ada 2023, ada 2024 ya. Berarti jarak kita cuma berapa? 5 tahun ya berarti ya. Ya. Saya masuk ITB angkatan 93, jadi jarak kita berapa? 93, 2023 lah, anggap 30 jauh ya. Kira 30 itu dekat ya. Ya. Teknik industri, mana FTI ada di sini FTI? Cuma sedikit ya. Ya. ITB mana ITB? Tepuk tangan dulu semua ya. Baik, saya mohon maaf baru bisa dapat jadwalnya sekarang ya, karena ada beberapa dinamika, sudah beberapa kali direncanakan dan biasanya juga hari Rebu ya kalau saya dengar dulu ya, jadwal kuliah umum Rebu, tapi ya biasalah ya, sekarang dinamika perburuhan sedang sangat-sangat ya dinamis, sehingga alhamdulillah akhirnya saya bisa meluangkan waktu pada pagi hari ini. Adik-adik semua, dulu semasa saya kuliah ya, itu nggak pernah saya dapat kuliah tamu dari menteri ya. Jadi kita apa ya, menduga-duga sendiri karir itu seperti apa sih, industri ke depan itu seperti apa, cari sendiri. Saat itu juga belum ada kuliah tamu ya, kuliah seperti ini, studium general ya. Ini sekarang adik-adik harusnya banyak informasi, dan nanti saya akan berbicara terkait dengan future of work, future jobs, sehingga ini mungkin dan semoga bisa menjadi manfaat buat adik-adik semua ya. Saya mulai dengan tadi bisa kondisi ketenaga kerjaan Indonesia saat ini, biar adik-adik paham ya. Yang pertama ya, paling kanan dulu ada tingkat pengangguran dan jumlah pengangguran. Jadi bukan hanya pengangguran itu lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, tapi lulusan perguruan tinggi juga. Tapi saya yakin harusnya lulusan ITB tidak termasuk di sini, gitu ya. Kemudian yang kedua, rata-rata 87% pendidikan tenaga kerja Indonesia itu maksimum lulusan SMA atau SMK. Itu potret. Jadi adik-adik bayangkan ya, bagaimana kita harus merancang ya, kesiapan tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi ya perubahan teknologi ke depan. Ayo silakan masuk aja, berdiri ya, boleh, itu sebelah sana juga masih ada sebelah kanan ya. Sedangkan pendidikan mereka maksimum itu adalah SMA atau SMK, kan tidak mudah ya. Dan yang ketiga yang adik-adik lihat di sini adalah ada angkatan kerja formal, ada angkatan kerja informal. Ya. Saat ini proporsi sektor formal 39%, informal. Jadi bedanya apa? Kalau dia bekerja di perusahaan, dia dapat gaji, ada kontrak, upah dan seterusnya, jam kerja, itu formal. Tapi kalau informal dia freelance, ojol, dia adalah konsultan pribadi, dia kemudian buat bisnis sendiri, UMKM kecil-kecilan, itu adalah informal ya. Ternyata proporsinya lebih banyak, dan banyak belajar kita dari negara lain, sektor informal ini semakin meningkat. Ada yang kenal di sini afiliator, Ngacung? Ada pekerjaan baru namanya afiliator, Ngacung? Wow, ini literasi kita gimana ini ya. Clipper, ada yang kenal Clipper? Wah, ini agak
Agak mengkhawatirkan ini anak ITB ini, ya. Ya. Yang tahu TikTok? Semuanya harus tahu, ya. Afiliator itu adalah freelance untuk dia marketing, ya. Dia bikin konten, kemudian diarahkan untuk endorse satu produk dan seterusnya. Dan hitung-hitungan itu jumlahnya di Indonesia sekarang udah sekian juta. Ada yang malah sampai omsetnya itu 1 tahun sampai sekian puluh juta. Ya, kalau dia influencer. Itu adalah contoh, ya, pekerjaan job title yang dulu tidak ada, sekarang ada, dan itu kemudian berkembang. Ya. Dan itu adalah banyak di sektor informal. Ini adalah gambaran ke depan. Dan adik-adik, apa yang saya hadapi 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, jarak kita berbeda dengan apa yang akan adik-adik hadapi ke depan, ya. Sekarang kita lihat dari aspek kualitas ketenagakerjaan Indonesia. Ada tantangan, memang tidak mudah membandingkan Indonesia dengan negara lain yang lebih kecil karena kita negara besar, ya. Kita masih punya PR terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas tenaga kerja kita. Basisnya misalnya Human Capital Index, basisnya misalnya adalah tingkat skill digital kita ini masih rendah, ya. Se-Indonesia, ya, adik-adik harus mulai melihat Indonesia, Sabang sampai Merauke. 19% skill digital, benchmark kita 60%. Yang advance baru 6%, benchmark kita 20%. Skor World Digital Competitiveness Index kita juga skor 61. Ya, nilainya ranking ke-43 dari 67 negara. Produktivitas kita juga punya PR. Ya. Jadi a lot of things, ya, yang ini kemudian menjadi PR kita, tantangan kita, dan disinilah nanti bagaimana kita bisa, ya, sama-sama nanti kalau adik-adik lulus menjadi bagian dari ekosistem ketenagakerjaan, bagaimana kita kemudian bisa memperbaiki ini semua. Saya berangkat dari satu slide ini bahwa tantangan kita ke depan, mungkin adik-adik pernah dengar, siapa yang pernah dengar VUCA? Nggak pernah dengar juga? Ada sebagian yang kanan. Ini dari program studi apa? SBM, ya. Ya. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Ada yang pakai istilah BANI. Ada yang tahu kepanjangannya BANI? Yang SBM pernah dengar BANI? Aduh, cari ya nanti, ya. Apapun itu, kondisi ke depan semakin kompleks, kondisi ke depan semakin tidak pasti, ya. Zaman hari gene, ya, itu bahasa ininya. Zaman sekarang masih ada yang negara bisa menyerang negara lain. Bayangkan, ya. Itu ketidakpastian geopolitik. Tiba-tiba ada virus COVID, itu juga problem, ya. Nggak pasti, mungkin nggak COVID tahun depan terjadi. Saya nanya sekarang di belakang, tolong, mungkin nggak COVID tahun depan ada versi yang baru datang, kemudian kita lockdown lagi? Sangat mungkin. Nobody knows, ya. Dan itu sesuatu yang kita tidak pernah punya experience dalam menghadapinya. Itulah realitas. Sehingga yang diperlukan itu adalah kemampuan kita resilient dan adaptif dalam menghadapi hal tersebut. Anak ITB terkenal resilient, tangguh, adaptif belum tentu. Ya, ini catatan. Saya berani ngomong begini karena saya juga anak ITB, ya. Beda kalau saya bicara di kampus yang lain. Resilient mungkin kita teruji, tapi adaptif belum tentu. Karena kita lebih banyak egosentrik. Tipikal orang yang adaptif adalah dia 180 derajat berbeda dari egosentrik. Oke, ini tantangan kita ke depan. Jadi ini yang harus kita hadapi.
Ada 3 global drivers yang mengubah landscape dunia kerja kita. Dan kita tidak bisa ya menolak gitu ya. Yang pertama adalah AI, digitalization. Yang kedua green transition, dan yang ketiga adalah demographic and care economy shift. Maka muncul istilah-istilah yang disebut dengan digital economy, tech-driven economy, blue economy, creative economy, sustainable economy, ya, dan juga care people center economy dan seterusnya. Ini adalah gambaran ke depan, dan adik-adik, shifting ya, landscape dunia kerja itu bukan berbanding lurus linear, tapi dia adalah eksponensial. Adik-adik harus siap menghadapi itu. Makanya adaptif nanti menjadi kunci. 170 juta pekerjaan baru akan tercipta tahun 2030. 92 juta pekerjaan akan hilang. Ya, beberapa research mengatakan 50% apa yang ada saat ini di industri menjadi tidak relevan dalam 10 tahun yang akan datang. Dan sekian banyak pekerja yang kita harus upskilling, reskilling. Ya. Apalagi saya sebagai Menteri Ketenagakerjaan, dan ini menjadi tidak mudah. Ada sebuah perusahaan, dia kemudian menerapkan robotisasi, otomasi. Awal karyawannya sekian ratus, tinggal 20 orang. Bagaimana kita bisa menghadapi itu? Dan seterusnya. Ini contoh sederhana, ya, current and future jobs, kerja manual, kemudian ada robot, inspeksi manual, sudah ada VR, tahu VR? Virtual reality. Ya, teknologi, nanti di ujung saya akan bahas how are we gonna deal with technology. Jadi dunia terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi. Teknologi itu eksponensial sekali lagi. 80% ini beberapa minggu yang lalu saya kedatangan tamu dari LinkedIn. Siapa yang tahu LinkedIn? Siapa yang punya akun LinkedIn? Good, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya, anak ITB harus gitu. Afiliator aja tadi yang nggak tahu ya. 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 80% jobs yang kemudian banyak saat ini di LinkedIn. Jadi kalau Anda taruh di situ CV Anda macam-macam, ada perusahaan yang posting, lowongan dan seterusnya, 20 tahun yang lalu nggak ada. Ya. Jadi Anda juga harus bisa mengandalkan, jangan hanya mengandalkan ilmu dari dosen ya. Kalau dosennya nggak update, bahaya juga itu. Ya. Saya bisa bicara ini karena saya juga dosen ya. 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 Jadi 20 tahun yang lalu nggak ada. Ya. Jadi 80% yang sekarang banyak peminatnya, banyak lowongannya, itu 20 tahun yang lalu nggak ada. Dan pekerja, 10% pekerja saat ini memiliki jabatan yang belum ada tahun 2000. Ini berkembang. Ini adalah beberapa contoh, ya ini contoh aja ya. Ada yang saya tulis, ada yang berbau-bau engineering, data analis dan seterusnya. Ada juga yang berbau tentang terkait dengan people. Ya, relationship manager, human resource business partner, business development specialist dan seterusnya. Ini baru mungkin sebagian kecil. Anda yang dari MIPA, Science juga jangan khawatir ya, ini hanya contoh. Sekarang kita lihat disrupsi teknologi bagaimana berdampak kepada pekerjaan. Ya. Ini adalah gambar. Kalau kita lihat sumbu X-nya adalah, ya, kita bicara terkait tentang pekerjaan, tingkat intensitas pekerjaan yang rutin, dan kemudian relatif tingkat upah. Jadi ada pekerjaan yang rutinitasnya tinggi, upahnya rendah, rutinitasnya tinggi, upahnya tinggi. Ada yang rutinitasnya rendah, upahnya, ya, ada yang upahnya tinggi, rutinitasnya rendah, upahnya rendah, rutinitasnya tinggi. Ada 4 kuadran. Dan ternyata kalau kita bedakan seperti ini, kuadran kanan atas itu adalah kuadran yang rutinitas. Anda tahu rutinitas, pekerjaan rutin yang belum tentu manusia itu
cocok dipaksa bekerja seperti itu, bisa tergantikan oleh robot. Dan upahnya juga tinggi. Inilah yang kemudian rentan terdisrupsi. Siapa yang kenal arti disrupsi? Disrupsi tahu? Apa yang disebut dengan disrupsi? Ya, cari sendiri pakai Meta ya, atau ChatGPT ya. Dan ini adalah mostly adalah di sektor manufaktur. Sektor-sektor industri yang sebenarnya Indonesia dengan kita 280 juta penduduk, harusnya negara hadir memberikan pemihakan kepada sektor-sektor padat karya seperti ini. Apa yang akan mendisrupsi mereka? Robotics, digital platform, artificial intelligence. Ini 3 driver besar yang Anda harus familiar. Kita lihat satu persatu. Robotik. Ini tren ya, adopsi robot di Indonesia ada kenaikan, walaupun ternyata bobotnya itu masih relatif kecil. Ya. Kalau bagi saya good news lah, artinya ini opportunity, kesempatan saya untuk berbenah. Walaupun endingnya kita bisa pastikan perusahaan-perusahaan di industri ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, rutin, clerical, dan kalau biaya tenaga kerjanya tinggi relatif terhadap investasi teknologi, maka pasti mereka akan investasi teknologi. Tapi kita masih punya waktu. Tapi kalau Anda lihat potret di negara lain, itu sudah luar biasa. Ya. Jumlah robot per 1000 tenaga kerja. Jadi dia menggantikan ya, sekian banyak tenaga kerja yang ada di industri. Digital platform, ini yang menarik. Harusnya adik-adik di ITB kita cukup familiar dan kita bisa bermain di sini. Kalau robot tadi teknologinya mungkin mahal ya. Kalau digital platform itu rasanya lebih relatif lebih mudah. Ya. Di seluruh negara platform digital, e-commerce, online media, online travel, transport, food delivery itu tumbuh. Ya. Walaupun kalau kita lihat sekali lagi kita di Indonesia masif dari 2015, 2019, 2023. Tapi dominannya adalah e-commerce. Karena juga kita bangsa dengan penduduk yang banyak, sebagian besar kita adalah sebagai konsumen. Dan itu juga menjadi peluang sebenarnya. Ya, jadi e-commerce sebagai digital platform ini berkembang pesat di Indonesia. Ya, dan saya melihat ya, disrupsi ini masih akan terus ya, berkembang, space-nya, ruangnya masih besar. Yang ketiga, kita lihat sekarang AI. Orang banyak bicara AI, ya. Pekerjaan-pekerjaan kognitif yang memanfaatkan banyak informasi akan menjadi pekerjaan yang memiliki exposure yang tinggi terhadap AI. Sini kalau kita lihat, ya, kita bedakan pekerjaan yang rutin tadi, sumbu X-nya, sumbu Y-nya saya ganti, yang tadi upah saya ganti dengan tuntutan fisik atau tuntutan kognitif. Bedanya apa? Kalau tuntutan fisik itu banyak pekerjaan berpikir, menganalisis, tuntutan fisik banyak pekerjaan yang sifatnya itu adalah secara fisik, angkat, angkut, ya, sambung, lepas, rakit dan seterusnya. Di Indonesia mayoritas pekerjaan masih tergolong ke dalam pekerjaan manual yang memiliki exposure rendah terhadap AI. Artinya masih banyak ruang untuk improvement, ruang untuk penerapan AI, dan ini juga menjadi suatu opportunity buat kita. Dalam konteks AI itu membantu perusahaan, membantu industri untuk berkembang, meningkatkan profit, produknya lebih baik, bisa ekspor lebih banyak, sehingga bagi saya lebih banyak orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Bisa ngikuti?
Jadi kita sudah bahas 3. Tren robotik, tren terkait dengan digital platform, tren terkait dengan AI, dan sedikit data terkait dengan AI. Saya kalau ditanya AI itu, saya lebih prefer bukan artificial intelligence tapi adalah augmented intelligence. Kenapa augmented? Karena konsepnya adalah dia harus tetap menjadi tools komplementer bagi manusia. Dan rasanya kita di ITB juga melihatnya sama, gitu ya. Jadi ada beberapa rumusan ya, sebelum saya jadi menteri, konsep bagaimana kemudian kita melihat perkembangan AI. Kita selalu menempatkan manusia, people, sebagai pusat dari bagaimana kita mengelola perkembangan AI tersebut. Jadi augmentation, ya. Tapi memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memang clerical, ya, berulang seperti itu, kita welcome, gitu ya. Seperti Anda kalau menghitungnya banyak dan seterusnya, ya, Anda pakai Excel. Masih ada yang pakai kalkulator kalau menghitung banyak? Enggak. Itu adalah sebagai teknologi, tapi bukan berarti kemudian semuanya itu tergantikan oleh komputer. Selalu ada kemudian kita sebagai center yang kemudian merancang, mendesain, menggunakan, mengarahkan, dan seterusnya. Ini adalah gambaran. Kalau Anda lihat, Pak Menteri saya mau kemana nanti? Ini Anda bisa lihat, mana pekerjaan-pekerjaan yang akan terdisrupsi oleh automation, mana pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan teraugmented dengan AI. Implikasinya, Anda harus menjadi bersahabat dengan AI. Ya. Bisa ngikuti? Nanti bahan boleh saya kasih, ya. Di sini gambaran contoh, ya. Artis, ya, jadi artis di sini, ya. Researcher, ya, artis itu art, ya, orang yang bekerja art. Ya. Legal, financial analyst, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang menarik adalah terkait dengan AI ini memang terjadi peningkatan yang luar biasa. Dan saya berharap Anda, apalagi kita di ITB, bukan hanya sebatas user, ya, tapi kitalah yang kemudian mengarahkan dan kitalah yang kemudian menjadikannya sebagai tools. Bukan kita yang diatur oleh AI. Gambaran permintaan skills pekerjaan dengan AI dalam 3 tahun terakhir itu meningkat hampir 2,4 kali lipat. Ini dari LinkedIn datanya kita ambil. Kemudian 69% leaders di Indonesia menyatakan tidak akan merekrut seseorang tanpa keterampilan AI. Pak Menteri, saya sudah pakai kok sekarang ChatGPT. Ya, untuk apa? Bikin tugas. Ya. Saya sudah pakai Meta kok, untuk apa? Ya, untuk cari tahu. Ya, itu level paling bawah adopsi, ya. Tapi kitalah yang kemudian nanti harus bisa merancang kita akan menggunakannya seperti apa. Saya akan masuk ke situ nanti, ya. Ini adalah job titles yang banyak membutuhkan AI skills. Saya bisa skip karena terlalu engineer, karena semua saya lihat tadi di sini tidak hanya fakultas teknik, ya. Dan kita lihat dalam konteks pemanfaatan, ya. Skills akan berubah pada tahun 2030 didorong oleh integrasi AI. Jadi AI pengaruhnya terhadap emerging skills sangat signifikan dan perusahaan membutuhkan talent dengan human skills dan AI skills. Jadi ada 2, ya. Yang ini ingin menjadi summary kita hari ini, bahwa ini berdasarkan pengalaman saya, ya. 1 tahun, ya, saya cuti
dari ITB ngajar, ya. Saya melihat ada dua hal. Tadi kekuatan kita untuk memiliki skills terkait dengan emerging technology termasuk AI, dan kemudian kalau Anda lihat ini harus kita barengkan dengan human skills. Tadi 60 sekian persen perusahaan ketika ditanya mereka mengatakan kami akan menjadikan AI sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan rekrutmen. 38% global company leaders mengatakan yang kami cari juga adalah yang memiliki human skills. Adaptif, agile, dan memiliki mindset bertumbuh. Ini kita akan bahas ini sesudah ini. Ini adalah ruang ke depan. Jadi adik-adik semua masa depan masih cerah. Ya, saya mulai dari paling kanan. Baru 1% perusahaan yang menganggap dia sudah menggunakan AI secara mature. Jadi masih ada 99% perusahaan di dunia yang masih membangun journey. Siapa mereka? 80%, 89% masih mencoba mengidentifikasi use case. 78% dia sudah membangun roadmap. Dari sekian banyak, 19% mengatakan saya sudah terbantu karena revenue saya meningkat, dan 23% mengatakan saya sudah terbantu karena cost saya sudah berkurang. Jadi ini adalah gambaran. Tapi total baru 1% yang mengatakan mereka ya sudah mature dalam penggunaan AI. Biasanya tentu ini adalah perusahaan-perusahaan yang ya konsultan AI sendiri sepertinya, begitu ya. Adik-adik semua, bagian 1 saya sudah selesai. Jadi yang dicari adalah, kalau kita balik lagi tadi, yang kita cari itu adalah future ready talent, menggabungkan digital skills dengan human skills. Karena human ini tidak akan bisa lepas, ya, kecuali kalau kita berada di lingkungan robot semua. Semakin sedikit jumlah orang di perusahaan, maka kemudian semakin critical human skills yang harus kita miliki. Ya, contoh, kalau adik-adik di sini di ITB ada sekian puluh ribu, ya kita berinteraksi dengan 10.000 orang, orang nggak akan kenal kita. Tapi kalau kemudian kita berada dalam satu ruangan isinya cuma 10, maka kemudian setiap hari kita akan berinteraksi dengan 10 orang itu. Karena yang lainnya mungkin sudah terotomatisasi dan seterusnya. Human skill, maka kemudian dia akan menjadi semakin penting. Kita lihat, ya, maka inilah yang kita sebut dengan kemampuan kita untuk ya mendesain sesuatu yang saya sebut dengan ya technology people fit, atau adik-adik bisa lihat website saya, ya. Silakan dicatat aja. Website saya berbicara tentang human or people centered design. Ya. Silakan dicari nanti kalau mau belajar lebih lanjut terkait dengan people centric. Ya, ini panjang. Saya belajar people centric 20 tahun dan akhirnya tools inilah yang saya gunakan mulai dari perancangan produk, merancang kursi, ngerancang meja, ngerancang gelas, ngerancang laptop, merancang organisasi yang people center seperti apa. Ini sekarang saya lakukan. Dulu skalanya adalah perusahaan, sekarang skalanya kementerian, sampai pada level people center dalam konteks kebijakan negara. Ya. Nah, ini keywords yang menarik. Kalau adik-adik tertarik silahkan buka website saya, ya, cari nama saya gampang. Sepertinya di Indonesia nama saya satu-satunya, ya. Jadi nggak akan susah, ya. Ya, yasirli.com, di situ ada bicara terkait dengan people center. Oke, ya. Integrasi teknologi yang efektif adalah integrasi yang memperkuat manusia, bukan menggantikan manusia. Karena manusia tetap dialah sebagai sentralnya, dia sebagai leadernya dan seterusnya. Oke.
Sehingga dalam konteks tadi saya sudah masuk perkembangan teknologi dan macam-macam, bagaimana teknologi itu bisa enhancing manusia, ya, enhancing human capacity, enhancing human capability. Ini adalah data, 13% orang mengatakan ketika AI itu digunakan, mereka bisa 13 kali lipat, bukan 13% ya, bisa memperkuat dia dalam menghadapi perubahan, membangun dia confident, kemudian membuat dia, membantu dia lebih berpikir logis. Sehingga tantangannya ke depan, kita tidak hanya untuk menjadi user, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya, mengarahkannya, dan seterusnya. Ya. Bagaimana mengintegrasikannya dengan pekerjaan kita, sehingga kita mendapatkan manfaat. Ini adalah dari contoh, ya, dari yang sudah ada. Adik-adik, ini saya skip sehingga baru saya masuk ke bagian yang kedua, adalah di tengah disrupsi global yang mengubah landscape dunia kerja, apa yang perlu kita siapkan. Dah ya. Jadi tadi saya sudah bicara realitas potret ketenagakerjaan kita saat ini, disrupsi teknologi, digital platform AI, ada basic principles yang harus kita pegang, bahwa people center, human first, technology followed, ya. Itu yang kemudian menjadi basic principles kita. Sekarang apa yang harus kita siapkan? Adik-adik semua, yang namanya kompetensi itu bukan hanya kompetensi teknis. Inilah sebagian besar anak ITB jago di otak kanan, otak kiri itu namanya. Ya, otak kiri, otak kanan. Ya, technical skill itu otak kanan, otak kiri. Waduh, coba aja pegang kepala Anda, mana yang lebih panas, kanan apa kiri? Ya, ya, panas mana, kanan apa kiri? Ya, ya. Ada yang disebut dengan soft skill, ada yang disebut dengan cognitive skills. Ya. Jangan sampai, ya, memiliki technical skills yang jago, tapi soft skillnya jelek. Maka dia akan ditempatkan di lab sebagai researcher, gak gaul dengan orang, gitu ya. Ya. Dan dia tidak pernah jadi leader. Ya. Termasuk juga ada yang membagi soft skill itu dipisah cognitive skill. Ini yang pertama. Social skills, curiosity, lifelong learning, creative thinking, analytical thinking, dan seterusnya. Kalau technical skill, saya percaya itulah yang tertulis dalam ijazah Anda nanti, berlogo gajah. Ya. Sekarang model kompetensi seperti apa yang kemudian yang Anda perlu bangun? Dulu 30 tahun yang lalu saya diajar oleh dosen-dosen saya, ya, saat itu rekomendasinya adalah Anda harus menjadi seseorang yang menguasai satu bidang dalam sekali bidang itu. Itulah yang disebut dengan I-shape kompetensi model. Satu, saya ahli akuntansi, saya ahli matematika, Prof. Opi ahli farmasi, jadilah ahli farmasi. Itu 20 tahun yang lalu itu relevan. Sekarang dengan perkembangan teknologi, tuntutan perusahaan juga sudah mulai, ya. Ada nggak, ya, job title teknik industri di perusahaan? Ada nggak? Ternyata ada, tapi sangat sedikit. Ada nggak job title matematik di perusahaan? Fisika di perusahaan? Jadi nama lowongan pekerjaan dengan nama program studi di kampus somehow, ya, berbeda. Karena di perusahaan yang dicari itu adalah kompetensi dan tidak satu kompetensi. Sehingga yang dicek itu adalah kemampuan. Kalau memang di situ dia punya kemampuan optimisasi,
sistem, optimisasi terkait dengan berbagai macam angka data, baru di situ disyaratkan lulusan program studi matematik. Kalau dia nanti merancang robot dan seterusnya, butuh mengerti tentang elektronika, baru ditulis di situ program studinya fisika dan ya mau teknik elektro dan seterusnya. Tapi tetap yang dilihat itu adalah skills, kompetensinya apa. Dan industri juga mulai sadar, nggak bisa saya satu, ya. Minimal bergeser dari I menjadi hurufnya T. Satu spesialisasi dan satu general. Jadi adik-adik nanti apa di generalnya. Kemudian bergeser lagi huruf P, 2 spesialisasi. Makanya di perguruan tinggi di berbagai negara di luar negeri ada major, ada minor. Dia ambil 2. Walaupun saya katakan kompetensi yang kedua tidak harus formal di bangku pendidikan. Anda bisa sekarang belajar sendiri. Banyak. Saya lulusan akuntansi. Saya pilih akuntansi karena nggak ada di ITB ya. Akuntansi. Kemudian skill saya kedua adalah IT. Itu bisa nyambung dia. Tambah bahasa, masuk huruf M jadinya. Gitu ya. Dan inilah ke depan yang dicari. Semakin banyak ya penguasaan kompetensi, maka satu kompetensi yang lain akan mensupport Anda dalam berkinerja, dan itulah yang dicari oleh perusahaan ke depan. Bisa pahami? Bisa di belakang? Bisa ya? Jadi Anda di kampus membangun kompetensi. Saya di Kementerian Ketenagakerjaan kita mengelola Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Ya, situlah nanti kalau Anda ingin dapatkan sertifikat-sertifikat kompetensi yang diakui oleh industri, maka Anda harus cari sertifikasinya di BNSP. Ya, catat apa tadi? BNSP. Di situ ada sertifikasi, situlah sertifikat yang diakui oleh industri saat ini. Dan itu amanat dari undang-undang. Dan terakhir saya ingin sampaikan kepada Anda 3 kunci sukses. Ya, jadi saya sudah bicara tren potret saat ini. Saya berbicara bahwa idealnya Anda itu tidak puas dengan satu program studi, tapi adalah kompetensi. Dan untuk bisa memiliki multi kompetensi itu ada 3 future proof mindset yang Anda harus miliki. Yang pertama yang disebut dengan growth mindset, yang kedua future mindset, dan yang ketiga adalah entrepreneurial mindset. Growth mindset percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan. Future mindset mampu mengantisipasi perubahan, adaptif dia. Kalau dia tahu future, maka dia akan adaptif. Kalau dia nggak tahu future, maka dia akan bebel, ya, keras kepala, nggak ngerti dia bahwa dunia itu sudah berubah. Entrepreneurial, ketika dia memiliki mindset ini, maka dia berani mengambil inisiatif, maka dia bisa melihat tantangan dan peluang dan seterusnya. Kita lihat yang pertama. Ada yang pernah baca buku ini? Carol Dweck, Mindset: The New Psychology of Success. Ini buku tahun 2006. Saya baru sampaikan ke Anda sekarang. Kita lag 18 tahun. Ya, Carol Dweck ini adalah profesor dari Stanford University. Dia mengkaji orang-orang yang sukses, maka kesimpulan dia orang yang sukses itu adalah memiliki growth mindset. Ya. Lawan dari growth mindset adalah fixed mindset. Fixed mindset ini bukan malas belajar, tapi dia puas dengan apa yang sudah dia miliki. Bedakan ya. Kalau malas belajar bodoh. Fixed mindset itu malah banyak orang yang pintar. Termasuk banyak dosen ITB mungkin ya. Ya. Fixed mindset. Ya udah, saya memang juara teladan di sini. Enggak mau dia belajar sesuatu yang baru. Padahal dunia kerja tumbuh berkembang dan wajib kita untuk belajar sesuatu yang baru. Orang yang memiliki growth mindset, dia akan terus belajar,
siap menerima tantangan, tidak takut menyerah, tidak takut gagal, dan seterusnya. Ya. Growth mindset adalah kunci manusia beradaptasi dengan perubahan, kebutuhan kompetensi, skill di masa depan. Ya. Ada beberapa assessment growth mindset, Anda bisa cek Anda sudah sekuat apa growth mindset yang Anda miliki. Selain growth mindset, ada yang disebut dengan culture of growth. Jadi singkat cerita, Carol Dweck bikin buku tahun 2026, kemudian mahasiswa S3 dia namanya Mary Murphy. Ya, dia bikin buku melanjutkan penelitian profesornya, dan dia jadi profesor juga, ya, bicara tentang cultures of growth. Growth mindset secara individu akan, ya, mungkin terkikis ketika teman-teman kerjanya adalah orang-orang yang fixed mindset. Anda harus hati-hati. Jadi mulai dari nanti siang Anda tanya teman Anda, kamu fixed mindset, saya nggak mau gaul dengan kamu, gitu ya. Bergaulah dengan orang-orang yang growth mindset, sehingga, ya, orang yang selalu mengatakan we paradigm bukan me paradigm. Ya. Karena growth mindset sendiri nggak akan bisa tumbuh dalam lingkungan yang fix. Orang yang berbangga dengan pencapaiannya itu fixed mindset. Ya, orang yang takut kemudian udahlah kita sudah bagus di sini, itu adalah orang yang fixed mindset, dan seterusnya. Ya, contoh dua profil growth mindset Michael Jordan, ya, B.J. Habibie, Anda silakan gali, ya, orang yang nggak pernah merasa puas pencapaiannya. Ya, Pak Habibie dari Makassar pindah ke Bandung, SMAK SMAK Bandung di sini, kemudian kuliah, lanjut ke Jerman. Semangat sampai menghasilkan legacy, ada pesawat yang kemudian beliau hasilkan. Kemudian, ya, ini contoh disiplin, konsisten. Kalau anak ITB percayalah saya, ya, dalam hal disiplin saya percaya, konsisten, tangguh saya percaya. Tapi yang saya khawatirkan itu growth mindsetnya yang kurang ketika sebuah achievement itu sudah dimiliki. Ya. Kemudian yang kedua, future mindset. Ini juga khawatir. Ketika begitu banyak informasi yang Anda dapatkan, tapi semuanya itu adalah junk atau waste. Ya, tiap hari scrolling, nggak jelas. Sehingga Anda terbutakan dengan ada informasi penting yang berbicara tentang trend of future. Ya, jadi sibuk kita dengan saat ini. Ya, apa itu? Futures literacy, strategic foresight, anticipation, system thinking, dan seterusnya. Tadi saya katakan 85% pekerjaan tahun 2030 belum ada saat ini. Ya, jadi yang Anda cari pekerjaan itu belum ada sekarang. Ya, dan tugas kami juga, ya, untuk mencoba memprediksi outlook ke depan kira-kira seperti apa dan kompetensi apa yang diperlukan. Contoh, Anda kenal Google? Foundernya Larry Page dan si Sergey Brin. Yang menarik dari mereka berdua adalah, ya, kemampuan dia melihat ke depan. Ya, di-trigger oleh cepatnya perubahan informasi, kemudian kebutuhan manusia mengakses informasi, maka kemudian lihat tagline dia, visi dia itu adalah memberikan akses informasi yang terbuka kepada siapapun. Itu visinya. Ya. Jadi orang-orang yang sukses, adik-adik semua, coba Anda belajar. Saya salah satu hobi saya itu baca buku biografi. Kalau Anda baca buku biografi orang-orang yang sukses, Anda akan temukan ternyata mereka diawali dengan visi kepada masyarakat. Jadi orang yang sukses itu nggak pernah dia mimpi saya ingin jadi presiden, enggak. Saya ingin jadi pengusaha besar, enggak. Ya. Contoh dua ini, dia punya visi apa? Gimana ya agar orang itu bisa mengakses informasi dengan cepat? Maka dibuatlah oleh dia search engine. IKEA, Anda tahu pendiri IKEA? Ya, pengusaha besar dari Denmark. Visi dia apa? Ingin jadi pengusaha yang sukses? Enggak.
Visi dia adalah bagaimana orang bisa memiliki furniture dengan harga murah. Maka dia buatlah industri furniture. Ya. Anda lihat siapa di Amerika, Walmart, siapa pendirinya. Semua orang-orang yang sukses, niat awalnya itu adalah helping others. Niatnya itu adalah giving impact to community. Sehingga kalau Anda ingin sukses, niatnya ini awal yang kemudian Anda harus coba lihat kembali. Ya. Dan inovasi, 5 menit lagi boleh ya? Inovasi ini menjadi penting sekarang. Kita negara dengan ranking inovasi sebelum saya jadi menteri itu masih 70 sekian rankingnya, ya, bukan nilainya 70 rankingnya. Kebiasaan di Indonesia adalah copy paste apa ada tahun lalu, ambil edit sedikit, sehingga inovasinya kurang. Kita lebih banyak konsumeris. Padahal semangat inovasi itu adalah mencari cara yang berbeda, mencari cara yang baru, mencari material yang baru, mencari network yang baru, teman yang baru, iklim yang baru, itu inovasi. Filosofisnya adalah lampu pijar wasn't invented by continuously improving the candle. Paham Anda? Ya. Saya tantang kalau Anda hidup ya sekian ratus tahun yang lalu, coba rancang gimana ya caranya agar cahaya itu, rumah itu kemudian ada cahayanya. Saat itu baru ada lilin. Lilin paling setengah jam mati, habis. Kita ingin rumah ini ada pencahayaannya sampai besok pagi. Kalau orang yang tidak inovatif, dia akan berpikir ya udah lilinnya ada digedein. Ya. Enggak begitu. Ya, lilin kita sudah tahu keterbatasannya seperti ini, maka kemudian kita harus cari filamen yang lain. Datanglah Thomas Alva Edison. 1000 kali dia melakukan eksperimen. 1 kali gagal, kata Alva Edison, artinya 900 filamen lagi akan tinggal saya tes. 100 kali gagal, berarti tinggal 800 lagi yang akan saya tes. Itulah mentalitas seorang inventor, mentalitas seorang yang memiliki growth mindset. Inovasi menjadi kunci. Kita kalah sekarang Korea, termasuk negara dengan inovasi yang tinggi. Ya, banyak produk-produk yang inovatif, kita tinggal menjadi user atau konsumen di sini. Bisa ngikuti? Dan terakhir, ya, ini sedikit entrepreneurial and innovative mindset, menciptakan peluang, menghasilkan solusi baru, mengambil inisiatif, inilah yang diperlukan ke depan. Ya, lapangan kerja dimanapun tergantung dari kondisi ekonomi global. Ya, tapi negara besar seperti Indonesia, peluang untuk kewirausahaan itu jauh dan itu besar. Ya. Tiap hari 280 juta orang cari makan di sini di Indonesia. Butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh charger. Itu adalah pasar yang sebenarnya itu kita bisa jadikan itu sebagai peluang. Cari peluang, opportunity driven thinking, lakukan eksperimen, coba, dan orang-orang yang sukses adalah mereka para inovator. Ya. Dan inilah future ekonomi ke depan, kreatif ekonomi. Apalagi dengan ada AI, ada teknologi komputer dan seterusnya, semakin membuat kita itu kreatif. Ini contoh produk-produk ya. Kalau saya bicara ini ngajar biasanya di TI, Teknik Industri, ya, Apple ini menjadi salah satu contoh yang sering saya sampaikan, ya. iPhone berubah jadi iPad, ada Apple Watch, ada iPod sebelumnya. Dan salah satu dulu kesukaan saya itu adalah nonton, ya, Anda cari di YouTube bagaimana Steve Jobs launching produk-produknya. Ya, mulai dia launching iPod, Anda cari itu YouTube. Steve Jobs iPod launching. Steve Jobs iPad launching,
Steve Jobs iPhone launching, itu inspiring. Ya. Dan saya membayangkan Anda di sini berapa? 10 tahun lagi, 15 tahun lagi akan seperti itu. Dia launching produk dengan celana jeans itu tidak berbeda. Yang berbeda cuma rambutnya dulu banyak, kemudian botak begitu ya. Tapi dia adalah contoh seorang engineer yang mengerti manusia. Dia adalah seorang engineer yang inovatif. Dia bisa memadukan teknologi dengan kebutuhan manusia. Dan ini bisa menjadi inspirasi Anda kalau menurut saya. Salah satu contoh, Steve Jobs itu dalam merancang komputer pernah nggak tidur 2 hari 2 malam karena ada spare part di dalam CPU yang itu tidak mudah dicabut pasang, dan dia mengatakan there should be a better way ya in this design. Dia cari caranya bagaimana. Saya ingin siapapun yang menggunakan produk saya menggunakannya dengan mudah. Itu adalah seorang engineer yang mengerti manusia. Manusia tetap menjadi center dalam perancangannya. Ya, ini dia. Ya, kemudian dia membangun ekosistem produk, desain yang elegan, inovasi produk, dan brandingnya adalah think different. Apa? Think different. Anak ITB bisa menurut saya, gitu ya. Ini saya lihat fotonya mirip-mirip udah kayak Anda nih semua, gitu ya. Jadi ada bakat lah Anda menuju ke situ ya. Dan design thinking, tapi sayang waktu saya terbatas ya. Design thinking ini menarik, kalau Anda punya waktu Anda belajar. Di teknik industri itu sudah wajib, kalau di yang lain silahkan. Ya saya dulu berharap ini bisa diwajibkan seluruh ITB, tapi at least sekarang saya tawarkan kepada Anda, ini adalah tools yang powerful, membantu Anda to be inovatif, ya, karena dia berangkat dari empathize dan seterusnya. Oke, waktu saya terbatas dan boleh 5 menit lagi saya ingin cerita sekilas ya, karena saya Menteri Ketenagakerjaan, saya ingin cerita adik-adik semua. Saat ini persepsi masyarakat luar biasa, harapan masyarakat luar biasa ke saya. Tapi saya juga ingin sampaikan ke Anda semua bahwa tadi tantangan ketenagakerjaan itu kompleks. Orang nanya ke saya, Pak Menteri, mana 19 juta lapangan kerja? Saya berharap Anda nggak nanya ke saya juga itu ya. Ya, karena 19 juta lapangan kerja ini adalah kolaborasi lintas kementerian, gitu ya. Saya dalam TUSI 1 penguatan link and match. Saya punya balai-balai latihan kerja se-Indonesia untuk pelatihan skill. Ya. Jadi menyiapkan tenaga kerja, termasuk konteksnya magang sekarang, 100.000 magang. Atau Anda lulus kapan? Ya, semoga program magangnya masih ada nanti. Ya, dibayar oleh pemerintah uang saku selama 6 bulan. Ya, itu adalah dalam kerangka penyiapan tenaga kerja agar mereka siap buat bekerja. Ini tugas yang nomor 1. Tugas saya nomor 2 adalah memastikan lowongan pekerjaan itu inklusif. Kita membangun pelatihan untuk disabilitas agar mereka memiliki kesempatan yang sama. Kita memastikan sebaran ya terkait dengan balai-balai pelatihan itu ada seluruh Indonesia, karena harapannya itu adalah inklusif dan adil. Yang ketiga, regulasi, menegakkan regulasi. Masih banyak saat ini perusahaan yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum, PHK sepihak, pesangon nggak dibayar, kecelakaan kerja tinggi. Ini yang sekarang sedang kami terus rapihkan, bangun, ya, ada sistemnya, ya, nggak boleh lagi ada korupsi, gitu ya, dan seterusnya, harus digitalisasi. Itulah tugas. Kita ingin juga hubungan industrial yang transformatif, nggak boleh buruh dengan perusahaan itu kemudian berantem. Ini hari-hari ini saya di demo hampir tiap hari, gitu ya, ya, minta upah dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita mengembangkan yang di bawah Labor Market Information System. Jadi tugas kami mengumpulkan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan, kita taruh di satu platform sehingga
para pencari kerja bisa mencari di platform tersebut. Namanya Siap Kerja. Silakan Anda buka siapkerja.kemenaker.go.id. Ada sekitar 300.000 lowongan pekerjaan tersedia di sana saat ini. Gitu ya. Kalau Anda mau keluar dari ITB, enggak ya? Ya. Nah, itu contoh ya. Nah, ini yang sekarang sedang kami kembangkan dan inilah PR-PR terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau Anda ingin tahu lebih detail, silahkan lihat website Kementerian Ketenagakerjaan. Saya juga punya IG, ya, itu bukan saya yang ngelola, tapi Anda boleh lihatlah aktivitas menteri itu seperti apa, sehingga Anda dapat insight, ya, apa sih yang harus kita siapkan. Karena di situ saya banyak, ya, sharing terkait dengan dunia kerja, saya sharing terkait dengan tantangan ke depan, sharing terkait dengan apa yang harus disiapkan, dan kalau Anda ingin kontak, Anda boleh DM ya istilahnya, DM ya. Ya, tanya aja di situ gitu ya. Pak, saya ikut kuliahnya kemarin dong, jawab dong gitu ya. Nanti tim yang akan menjawabnya nanti insya Allah ya. Terima kasih semua, sukses buat Anda. Saya tutup dulu sesi ini, ada tanya jawab ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya Pak Menteri. Saya dosen SBM dari kelompok keahlian People and Knowledge Management. Terus terang apa yang disampaikan mind blowing, crystal clear. Berita bagusnya ITB teknologi base. Berita bagusnya ITB saat ini sudah mulai aware atas pentingnya major, minor di kurikulum terbaru. Berita bagusnya kita punya fakultas yang tidak hanya engineering tapi ada teknik industri, FSRD, SBM, harus kita manfaatkan. Tantangannya kita sudah mendapatkan bocoran dari Pak Menteri tadi, ini penting banget. Sekali lagi ini yang saya bayangkan di depan. Ini penting bukan hanya untuk Pak Menteri sebagai pengelola negara mempersiapkan adik-adik semua, penting buat ITB mempersiapkan kurikulum, dan penting juga untuk adik-adik setelah mendapatkan bocoran. Kelemahan kita adalah adaptif. Jadi kita harus prepare untuk bisa adaptif. Bukan yang tercerdas, bukan yang terkuat, bukan yang terbesar, tapi yang mampu untuk beradaptasi. Ya, untuk itu saya buka kesempatan satu termin dulu untuk 3 penanya. Mohon langsung karena waktunya sangat singkat. Di ujung 1, di tengah 1, di sini 1. Jadi 3 dulu. Ya 3. Di ujung 1, di sini 1, tadi yang di sini ini. Apa yang perempuan yang pakai jilbab? Silakan. Mohon singkat karena waktunya nanti terbatas. Biasanya adik-adik ini kalau waktunya sudah 10.30 udah buru-buru kepingin keluar. Jadi mohon singkat digunakan waktunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yaserli, Pak Dedi. Izinkan nama saya Gitri Valdi, dipanggil Ival dari program studi manajemen rekayasa angkatan 2023. Saya ingin bertanya Pak, tidak dipungkiri kalau misalkan di masa depan itu AI sesuai penjelasan Bapak akan menjadi terintegrasi dengan pekerjaan kita. Namun tetap harus ada sentuhan manusianya. Seperti tadi yang dibilang bagaimana kita harus selalu agile, adaptif, dan memiliki growth mindset. Yang ingin saya tanyakan, untuk skill-skill ini sebenarnya kan tidak ada seperti mata kuliah spesifik ya Pak, yang mengajarkan kita untuk menjadi agile, adaptif, dan memiliki growth mindset. Kalau saran dari Bapak, bagaimana kita bisa mengembangkan 3 hal yang kita butuhkan tersebut agar bisa menerapkan human first powered by AI, begitu Pak? Baik, terima kasih. Mungkin izin untuk ke yang kedua dan yang ketiga, siapa tahu nanti ada irisan semacam itu. Mungkin yang kedua, yang perempuan, silakan. Ya. Baik,
Perkenalkan, nama saya Syarifah Natania Oktola, NIM 121222075 dari Teknik Pertambangan. Nah, di sini saya mungkin pertanyaannya sedikit mirip juga ya. Menurut Bapak, sejauh mana mahasiswa atau calon para pekerja bisa memanfaatkan AI supaya dapat beradaptasi pada lingkungan yang digitalisasi ini, namun tidak menghilangkan pemikiran kritis dari mahasiswa itu sendiri. Dan untuk pertanyaan kedua, mungkin saya mohon izin ya Pak, agak sedikit keluar dari topik yang Bapak bawakan sebelumnya. Saya penasaran saja Pak, dan ingin mengetahui pandangan Bapak mengenai statement kerja part-time di luar negeri. Kerja part-time ini di luar negeri kan sangat familiar lah kita dengar. Bahkan salah satu negara seperti Belanda, Australia, ataupun Singapura itu memiliki kebijakan dari pemerintah langsung 20 jam per minggu untuk kerja part-time mahasiswa lokal maupun mahasiswa asing yang ada di sana. Nah, karena sejauh ini menurut saya pekerjaan itu belum ramah atau belum mengakomodir secara menyeluruh terhadap mahasiswa yang masih mencari pengalaman. Nah, saya ingin mengetahui berdasarkan statement tersebut, pandangan Bapak seperti apa, yang dimana Indonesia memiliki tren kerja part-time yang belum sepopuler negara lain. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Sangat jelas. Kita ke yang ketiga. Silakan tadi yang ketiga yang ada di depan sini. Iya, silakan. Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Fahmi Abdullah Bakhtiar. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, angkatan 2022, jurusan D4 Teknik Pendingin dan Tata Udara. Yang ingin saya pertanyakan untuk Pak Menteri gitu, kan tadi sempat disinggung mengenai berbagai topik ya, dari growth mindset, fixed mindset, dan juga dari cara kita mempersiapkan diri untuk menghadapi pekerjaan di masa depan. Untuk kita sebagai calon lulusan diploma gitu ya Bapak, khususnya saya sebagai nanti lulusan pekerja yang sudah naungan dari politeknik seperti itu. Untuk pekerjaan itu tuh Pak, kita tuh harus mempersiapkannya selain di soft skill, hard skill, dan juga yang sudah skill-skill yang tadi di Bapak sampaikan gitu. Kita harus mempersiapkan apa lagi sih Pak, supaya setiap tempat yang akan kita tuju di tempat kerja nanti akan bisa menerima kita gitu, seperti misalnya magang kah, internship, atau enggak langsung ke kerjanya langsung gitu Pak. Apa yang harus kita persiapkan dari selagi mahasiswa seperti sekarang? Terima kasih, cukup. Ya, baik. Tepuk tangan dulu lah. Pertanyaannya luar biasa nih, bagus ya. Walaupun wajah-wajahnya saya lihat awal tadi wajahnya ceria, sekarang wajahnya cemas semua begitu ya. Ya, nggak boleh cemas, kita harus optimis. Ya, tidak semua mahasiswa mendapatkan exposure informasi ini. Jadi Anda yang dapat informasi, Anda sudah tahu apa yang diperlukan, sehingga kemudian Anda bisa siapkan dari sekarang. Yang nomor 3 dulu ya, selain skill, apa yang perlu disiapkan? Skill itu tidak mudah, itu satu dulu ya. Saya sudah punya skill, itu kata saya. Makanya beberapa skill itu harus disertifikasi. Ya, human skill itu agak susah kita mensertifikasinya. Sehingga yang kedua yang Anda harus siapkan saya sebut dengan portofolio. Ya. Portofolio tahu? Ya. Kenapa program magang 6 bulan menurut saya ini penting? Ya. Jadi instead of Anda sebagai fresh graduate, Anda datang ke perusahaan, saya lulus nih dari ITB, IP-nya 4,2. Ya, ada nggak IP 4,2 ya? Ya, IP-nya 4. Program studi ini saya siap bekerja. Tapi perusahaan tetap aja melihat Anda fresh graduate. No experience at all. Anda akan dikasih training dulu. Dilihat, ini benar nggak IP-nya? Benar nggak hanya IP, human skills-nya gimana? Cognitive skills-nya gimana? Tapi kalau Anda punya portofolio dengan magang 6 bulan, saya pernah terlibat di project A sebagai X sekian lama, hasilnya begini. Saya pernah ikut dalam tim B, role saya begini, hasilnya begini. Itulah yang menjadi nilai plus. Jadi CV Anda sekarang ya, kalau saya mau kasih tips ke Anda CV
CV itu dibuat dari sekarang, bukan saat melamar kerja. Apalagi saat melamar orang, itu nggak perlu ya. Ya. Ini nggak ada senyumnya, sedikit bingung saya kalau anak ITB ini ya. Ya. Anda senyum dong, yang senyum bagusnya gimana? Ini benar-benar, ini saya bertemu dengan robot apa dengan orang ini ya? Oh mau UAS ya, jadi ya, rasanya mahasiswa saya di kelas nggak begini. Mana yang anak MR tadi, pernah saya ajar nggak gitu ya? Ya. Kalau saya di kelas mah enjoy, fun, kita diskusi macam-macam ya. Ya. Jadi CV itu Anda buat sekarang. Tinggalkan ruang kosong di CV Anda, portofolio kosongkan dulu. Dan Anda buat rencananya apa, hasilnya seperti apa. Jadi bukan membuat CV, tapi adalah Anda membangun CV Anda itu ke depan mau diisi seperti apa. Paham? Ya, itu yang dicari. Ya. Anda ingin menjadi seorang profesional, eksekutif level nasional. Anda harus punya pengalaman portofolio mengelola kompleksitas levelnya, sektor industri, kompleksitas sudah mengelola perusahaan dengan sekian puluh ribu orang, itu portofolio. Ya. Itu yang pertama. Sehingga nyambung dengan ini, Anda harus punya yang saya sebut dengan Individual Development Plan, IDP. Pernah dengar? Belum, ya sekarang Anda dengar. 4 tahun ini Anda ingin membangun apa? Ini nyambung dengan Dival. Ya. Anda yang merancang. Pak, kalau bicara tadi soft skill memang nggak ada kuliahnya. Anda rancang. Anda punya pilihan. Makanya di ITB kita ada mata kuliah pilihan. Itu choice buat Anda. Anda akan berinteraksi dengan siapa. Tapi pesan saya tadi, bangun growth mindset, bangun growth culture. Gak asal ambil. Anda akan terlibat di aktivitas kemahasiswaan apa? Gak semuanya. Kalau mahasiswa tingkat 1 saya dengar dulu tuh mahasiswa wali saya tuh. Wah ada 5 atau 6 ya, Prof ya, Opi. Semuanya diambil. Kalau saya tidak. Saya cenderung, saya pribadi mencari sesuatu yang kalau itu sudah selesai dengan A, saya tidak akan ambil B. Dan saya tidak mau mengerjakan sesuatu yang berulang. There should be a new lesson learned every day. Itu filosofi saya. Harus ada sesuatu yang baru saya dapatkan setiap hari. Kalau yang sama, saya akan delegasikan ke orang. Atau saya tidak ambil pilihan itu. Jadi Anda bangun sekarang. Ya, Anda assess. Oke, saya punya program studi X, ini adalah satu pilar kompetensi saya. Pilar yang kedua, Anda mau apa? You got to be expert in a particular field. Jangan semuanya Anda average, sehingga orang tidak bisa melihat Anda. Saya katakan tadi M-shape, ya, model kompetensi. Dival, mau apa Anda? 1, Anda MR. Kebetulan saya tahu MR ya. Ya, spesifiknya apa? Manajemen proyek. Saya adalah ahli dalam manajemen proyek. Saya punya sertifikatnya, saya sudah ambil kuliahnya, saya punya portofolionya. Yang kedua apa? Ya. Anda bicara tentang product development, product innovation, berbasis IT dan seterusnya. Yang ketiga apa? Ya. Ada soft skill di situ, ada bahasa di situ. Create your own journey. Ya. Jadi lulus itu Anda lulus dengan CV yang sudah terisi. Ya. Portofolio ada di dalamnya. Itulah yang Anda gunakan untuk mencari kerja. Jangan sampai sudah wisuda baru masuk career center. Belajar pertama bagaimana cara membuat CV. Nah, itu harusnya tidak di anak ITB seperti itu. Ya. Jadi Anda buat CV-nya dari sekarang. Bisa pahami? Yang terakhir, ya pemanfaatan AI sama.
ada portofolio yang Anda bangun. Sekarang ada istilahnya community of practice. Community of practice itu adalah realisasi dari ya community of growth tadi, culture of growth culture. Jadi Anda membuat kumpulan orang yang sama-sama ingin belajar, ya, community of practice, community of learning. Disitulah Anda berbagi sama-sama, apapun tema, apapun yang Anda hadapi, bagaimana, how are we gonna deal with AI. Kita yang merancang, Anda yang kembangkan itu promptnya, modul-modulnya, bentuk-bentuknya, feature-nya. Sehingga itu kemudian Anda membuat portofolio di situ. Ya. Masa kuliah 4 tahun apa berapa? 5 tahun, 6 tahun? Ya. 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun? 4, itu pendek, sebentar. Ya. Itu kesempatan Anda untuk membangun CV, journey, portofolio, dan seterusnya. Terakhir, terkait dengan part-time, regulasi terkait dengan part-time itu memang tidak ada. Ya. Jadi yang ada regulasi kita baru terkait dengan pekerja formal. Ya. Saya nggak tahu arahnya tadi, bagi saya part-time itu adalah option, pilihan. Gitu ya. Part-time itu option pilihan. Yang ada sekarang yang disebut dengan gigs worker. Kita sedang mencoba, mana yang nanya tadi? Ya. Kita sedang mencoba memberikan insentif kepada mereka. Ya. Tapi ya, dengan segala keterbatasannya. Part-time sendiri ini part-time yang mana? Part-time yang high skill atau part-time yang low skill. Part-time yang low skill, ojol. Ya. Kenapa? Jadi dia flexibility. Part-time yang ke luar negeri, itu apa maksudnya? Bekerjanya online, ya, dia konsultan sesuatu, translator, ya, desainer, ordernya dari luar negeri dia bisa bikin, dan seterusnya. Kalau high skill, ya, biasanya gajinya, upahnya lumayan. Berapa? Berarti isu perlindungan pekerjanya tidak ada masalah. Kalau yang low skill, ini yang harus kita hati-hati. Jadi ada kita tingkat pengangguran terbuka, ada kita juga setengah pengangguran. Itu juga angkanya besar. Itu adalah mereka yang bekerjanya tidak full, sehingga gajinya juga kemudian tidak memadai. Dampaknya adalah kepada kesejahteraan mereka. Ya, kira-kira gitu ya, Dek ya. Tadi siapa namanya? Ya, Tanata. Ya. Itu gambaran kira-kira. Jadi kalau Anda, itu pilihan Anda. Kalau Anda punya opportunity untuk part-time itu adalah high skill dengan good paycheck, menurut saya that's up to you. Gitu ya. Tapi kalau ini adalah sifatnya ya bukan, ya, tetap harusnya itu adalah pilihan, ya. Tapi kalau kemudian itu sampai mengganggu Anda kuliah, itu that's up to you juga, ya. Terserah Anda dalam mendesain itu. Baik adik-adik semua, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan pantun, ya. Pantun boleh nggak? Ya. Mancing ikan bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa atas materi hari ini. Saya bersyukur karena materi penting ini Pak Menteri, yang hadir total 950, yang hadir offline 750, 200 online. Jadi sekali lagi, kabar bagus ini, informasi bagus ini semoga nanti menjadi pegangan adik-adik semua ke depan, sekaligus sampaikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih, kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Pak Menteri. Selebihnya saya kembalikan waktunya kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dedi atas waktunya yang memandu sesi studium generale pada siang hari ini. Mohon izin Bapak untuk dapat tetap di atas panggung karena kita lanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan. Untuk itu kami mengundang Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB untuk dapat memberikan piagam penghargaan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profesor Yasirli, PhD.
Mohon izin akan kami pandu untuk pengambilan gambar dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.